Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing seperti himbauan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi-Wetan. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada dalam bulan pembangunan GKJW. Dan marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan dalam kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari KPJ nomor 29 bait pertama dan kedua. Sumangga sowan Gusti. Dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sumangga sowan Gusti, haleluya. Srana kidung pamuji, haleluya. Yang pracaya nyawiji, haleluya. Ing tresna tulus yakti, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama memasuki kebaktian minggu dan setiap kita mengambil saat teduh. Kebaktian pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian pada minggu hari ini bersamaan dengan bulan pembangunan GKJW di tahun 2020 adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap tenang di tengah segala sesuatu yang kita hadapi. Menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam rancangannya yang tidak terselami, di mana rancangannya juga senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Marilah saat ini kita tetap mengakui dan percaya kepada Tuhan, pula setiap untuk pertolongan dan anugerahnya yang diberikan bagi kita. Bersama kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 357, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah saat ini kita akan bersama-sama memasuki doa pengakuan dosa. Di hadapan Tuhan, marilah kita mau merendahkan hati dan diri kita, mengakui keberadaan kita dan kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita akan memasuki doa pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, tidak mudah bagi kami untuk dapat mengerti, memahami akan rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah beban hidup, pergumulan, masalah yang kami hadapi, seringkali kami memilih untuk melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kami sendiri. Tidak jarang pula kami berjalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kami meragukan akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami akan setiap kesalahan, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubahkan hidup kami, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa hadir, membawa perubahan dalam diri kami menghayati akan kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berserah penuh atas hidup kami dan kehidupan kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kepada setiap kita yang sudah mengakui dosa kesalahan kita, Tuhan memberikan kemurahan kasih-Nya bagi kita, dan bersama saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bersama dengan berita anugerah ini yang telah kita dengarkan, bersama kita akan merespon dari Kidung Jemaat 37B, bait pertama dan yang kedua, Batu Karang yang Teguh. Karena dosaku berat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu bagi setiap kami. Pemberitaan firman Tuhan hendak kami dengarkan pada saat ini. Biarlah hati kami buka, telinga kami mau mendengar, pikiran kami mau fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan ini. Agar kami pun senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan, kami menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kuasa firman-Mu boleh senantiasa menemani di setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan merespon pembacaan Alkitab pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 409, bait pertama dan yang ketiga, "Yesus kau nahkodaku."
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di awal tahun 2020, apa yang menjadi rencana saudara? Masihkah saudara mengingatnya? Mungkin sudah ada sederetan rencana yang sudah kita buat. Misalnya saja di bulan A, aku akan datang ke perkawinan saudaraku, temanku. Atau ketika liburan kenaikan kelas, aku ingin jalan-jalan sama teman-teman. Aku ingin jalan sama saudara, sama keluargaku ke kota B. Atau mungkin kita punya rencana untuk kumpul bersama dengan keluarga besar kita. Atau mungkin reunian dengan teman sekolah kita, ataupun dengan teman kampus kita, atau contoh-contoh yang lain, sederetan rencana yang sudah kita buat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana realitanya? Sudahkah semua terwujud? Nyatanya bisa jadi belum. Terlebih saudara yang kasih Tuhan, mulai bulan Maret yang lalu pandemi global COVID-19 melanda berbagai negara sehingga pada akhirnya turut menggagalkan semua rencana yang sudah dibuat. Bisa saja kita merasa jengkel karena rencana yang sudah kita buat, kita rencanakan semua gagal terlaksana. Atau kita merasa lelah, kok gak mari-mari sih corona iki. Dan kita merasa hari demi hari semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi atau kondisi tertentu, kita kadang mengalami yang namanya kepanikan. Kita mengalami dan memiliki rasa takut dan khawatir. Khususnya jika masalah yang dihadapi dirasa terlalu besar, dalam diri kita juga ada perasaan tidak mampu menghadapinya, dan ditambah lagi kita merasa tidak ada yang membantu kita. Kita juga pada akhirnya merasa tidak bahagia, tidak bisa jenak tidur, tidak nyaman, dan pada akhirnya kita juga merasa sulit untuk menjadi tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah belajar untuk memahami rancangan Tuhan yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana perjuangan kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan? Bagaimana kita yang pada awalnya meragu, kemudian kita menjadi percaya akan rancangannya yang selalu indah dan tepat pada waktunya. Jika kita berani mengakui, pasti tidak mudah bagi kita untuk memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita hampir menyerah, bahkan berserah. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan melalui bacaan Injil saat ini, supaya kita dapat tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah tetaplah tenang. Saudara yang kasih Tuhan, tentu tidak selalu dimengerti oleh para murid. Mereka bertanya-tanya tentu dalam diri mereka, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk
segera naik ke perahu dan mendahului Tuhan Yesus ke seberang. Mengapa Tuhan Yesus kok tidak ikut dengan para murid ini? Tetapi kalau kita melihat, penulis memberi penjelasan bahwa Yesus naik ke bukit dan seorang diri mengambil waktu untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Yesus, nyatanya para murid ini menjadi panik, menjadi takut karena perahu ada dalam bahaya. Dan mereka juga semakin takut karena Yesus disangka mereka sebagai hantu. Nah, di tengah keadaan yang sulit yang dihadapi oleh para murid, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau saudara memperhatikan ketika ada ujian, biasanya ada tulisan, "Harap tenang, ada ujian." Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di tengah ujian apapun, termasuk ujian kehidupan atau berbagai macam situasi yang kita hadapi, kita diajak untuk berusaha menjadi tenang. Ketenangan ini dibutuhkan oleh setiap kita, supaya kita tidak kemerungsung, kita tidak gerusa-gerusu, dan pada akhirnya kita hanya mengambil langkah yang keliru. Ketenangan ini dibutuhkan supaya kita dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang kita hadapi, supaya kita dapat berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran dan kata-kata Tuhan yang hadir bagi para murid tadi tentu memberi ketenangan, mengubahkan dan pada akhirnya mengatasi keadaan. Sekalipun kehadirannya mengejutkan bagi para murid, bagi kita mungkin, Ia hadir sebagai Tuhan yang hidup dan bersedia menolong para murid Tuhan Yesus. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan ketenangan. Jangan takut, dan dengan iman percaya kita mengakui bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan. Yang pertama, tetaplah tenang. Dan yang kedua adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti murid Yesus yang tengah mengalami ancaman karena perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, mereka pada akhirnya merasakan takut. Mereka pada akhirnya juga merasakan khawatir. Tetapi apakah Yesus tidak berbuat apa-apa? Apakah Yesus diam saja meskipun jaraknya memang sudah sangat jauh? Apakah Yesus tetap berada di bukit dan berdoa? Nyatanya tidak. Dalam bacaan kita saat ini kita melihat betapa Tuhan Yesus peduli kepada para murid. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan Tuhan Yesus pada akhirnya juga segera datang untuk menolong para murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Dengan hidup mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kita,
dengan mengabaikan atau melupakan Tuhan akan membawa kita pada ketakutan dan kekhawatiran. Maka percayalah kepada pertolongan Tuhan. Jangan ragukan kuasa-Nya, sebab pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hadapilah hidup ini bersama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin keadaan tenang dan senang sedang kita rasakan, kita alami saat ini. Dalam keadaan seperti itu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika beban yang berat sedang kita tanggung, kita hadapi hidup ini juga bersama dengan Tuhan. Dalam berbagai macam kehidupan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dengan mengikuti pikiran dan juga keinginan kita sendiri. Hadapilah hidup ini bersama Tuhan, karena rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan damai sejahtera. Ia yang telah mengalahkan maut akan menjamin hidup kita dalam kemenangan. Bersama Tuhan kita bisa, jadi mengapa takut? Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kesempatan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami tetap dapat membangun persekutuan bersama dengan saudara seiman kami, bersama dengan keluarga kami. Engkau memberikan kesempatan kami juga dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami di tengah berbagai persoalan hidup. Biarlah kami senantiasa dimampukan
untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang memberi ketenangan dan kedamaian. Kiranya firman ini semakin Tuhan sempurnakan melalui kehidupan sehari-hari yang kami jalani. Pada saat ini kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Kiranya senantiasa di dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kecukupan di tengah setiap kebutuhan hidup kami. Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik bagi setiap anggota keluarga kami. Engkau berkati untuk setiap relasi yang dibangun antar anggota keluarga kami, agar senantiasa boleh tercipta suasana yang damai, kami boleh saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan hidup di dalam kasih Kristus. Kami juga menyerahkan anak-anak kami di dalam sekolahnya. Terlebih, jikalau anak-anak kami masih melakukan sekolah melalui daring, via online. Kiranya Tuhan yang tolong anak-anak kami di dalam setiap proses belajar yang harus dilewati, berikan kepintaran, kemampuan kepada anak-anak kami. Kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharalah selalu Tuhan keberadaan kami dan keluarga, agar keluarga milik-Mu ini boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami serahkan keberadaan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pada saat ini gereja kami. Dalam bulan ini kami masih melakukan persekutuan peribadahan kami via online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di tengah keluarga kami, di tengah rumah tangga kami, di tengah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan tim gugus tugas jemaat yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan kami di dalam melaksanakan ibadah di rumah-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan memberikan kelancaran segala sesuatunya, sehingga boleh dalam keadaan baik. Demikian ketika nantinya kami hendak juga akan melakukan peribadahan kami kembali di gereja. Biarlah Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang senantiasa hadir untuk memberikan kedamaian, kesukacitaan untuk setiap pertemuan yang boleh terjadi. Dan nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pelayan yang turut ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada, baik penatua diaken, baik TU, koster, dan juga setiap orang yang rindu untuk melayani Tuhan. Berkatilah kami senantiasa, mampukanlah kami, perlengkapi kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan tidak menjadi beban bagi kami, tetapi memberi kesukacitaan bagi kami, karena Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami agar senantiasa di dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan, kami serahkan keberadaan gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya gereja-Mu ini juga semakin bertumbuh berkembang di dalam pengenalan kasih Kristus dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang beserta dengan bangsa dan negara kami di tengah setiap persoalan yang dihadapi, biarlah
bangsa dan negara kami semakin maju. Berkati pemimpin pusat dari daerah, hikmat Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga kami masyarakat bangsa Indonesia, kiranya kami juga senantiasa ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami hendak mengakhiri persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan yang hendak kami jalani seminggu ke depan. Kiranya kami senantiasa dimampukan hidup di dalam buah-buah roh. Kami senantiasa dimampukan hidup di dalam kasih. Dan kami senantiasa setia di dalam jalan Tuhan. Demikianlah yang menjadi seru dan doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang 10 yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 335 ayat yang pertama dan yang ketiga, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku, menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang
sudi Kau memberi kepada cintaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jemaat. Apapun yang baik, semangat anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Mari kita mengaturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Puji syukur ya Tuhan, pada saat pagi yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang telah disampaikan ini mampu membuat kami mengerti akan kebenaran-Mu, akan keberadaan kami di bumi ini sebagai umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kami tahu ya Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini merupakan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima. Berkati ya Tuhan tiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini, terutama di GKJ Jemaat Mojosari Rejo. Berkati pula ya Tuhan setiap orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu yang ada di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk berdiri. Marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap percaya pada rancangan Tuhan dan menjalani hidup bersama Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370 bait pertama dan yang ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Syukur, terima kasih.